Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh kelas 10 yang saya banggakan, di saat pandemi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat beraktivitas dengan baik, dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ini pertemuan kita yang pertama. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Saiful Muhtar. Anak-anak bisa panggil saya dengan Pak Muhtar. Saya asli kelahiran dari Boyolali. Ada yang tahu Boyolali? Ya, kapan-kapan kalau lewat ke Boyolali bisa mampir dan bisa SMS Bapak. Jadi di pertemuan kita yang pertama kali ini, Bapak ingin sampaikan bahwa ke depan pembelajaran kita selama 1 semester yaitu online melalui sosial media, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau anak-anak sekalian meminta pembelajaran video langsung, kita bisa memakai aplikasi Zoom atau lain sebagainya. Kalau video tidak langsung, berarti nanti saya atau Bapak sampaikan di YouTube. Akan saya share nanti di grup WhatsApp. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anak soleh sekalian, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Di pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas bab yang pertama terkait dengan tema Aku selalu dekat dengan Allah. Materinya sudah Bapak share ya di grup WhatsApp. Bisa dibaca sembari mendengarkan penjelasan dari Pak Muhtar. Jadi bagaimana caranya kita agar selalu merasa dekat dengan Allah? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Di bab pertama itu dengan tema aku ingin dekat dengan Allah atau aku selalu dekat dengan Allah, itu kita memahami Asmaul Husna. Nah, mempelajari Asmaul Husna ini, kalau kita baca Al-Quran setiap hari kan di balik cover Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Nah, kalau Al-Qurannya terjemahannya berarti ada arti-arti daripada Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna itu kan dari 2 kata. Yang pertama asma dan kedua husna. Asma itu nama-nama, kemudian husna itu adalah baik atau sesuatu yang indah. Nah, jadi Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah. Nah, kita bisa mengucapkannya ketika berzikir, ketika setelah sholat, atau ketika kita sedang beristirahat sambil mengucapkan Asmaul Husna. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan merasa selalu dekat dengan Allah. Nah, kemudian di peta konsep itu, di materi ada Al-Karim, Allah itu maha mulia. Kemudian Al-Mu'min, Allah itu maha menganugerahkan. Nah, kemudian ada Al-Wakil, Allah itu maha memelihara, menjaga. Kemudian Al-Matin, Allah itu maha kokoh, maha kuat. Kemudian Al-Jami, Allah itu maha mengumpulkan. Mengumpulkan, iya. Jadi semua ciptaannya itu kan dikumpulkan di alam semesta, diciptakan kemudian dikumpulkan dan hidup di alam semesta. Manusia, hewan, dan lain sebagainya. Ketika sudah mati, manusia juga akan dikumpulkan. Nah, nanti di penjelasan yang lebih lanjut akan kita pahami. Nah, dari sinilah kemudian kita harus mewujudkan sikap yang baik. Ketika kita dekat dengan Allah, maka sikap kita harus baik, dermawan, kemudian berperilaku jujur, amanah, bertanggung jawab, kemudian menjadi pribadi yang kuat, semangat dalam belajar. Kalau nanti sudah lulus sekolah, semangat dalam bekerja.
kemudian menjadi pribadi yang adil. Nah, adil itu tidak harus sama, tetapi adil itu mampu memposisikan sesuatu pada tempat dan porsinya, begitu ya. Kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Maksudnya menjadi pribadi yang bertakwa itu kita selalu belajar, mempelajari agama Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita ingin selalu merasa dekat dengan Allah, maka kita harus rajin ibadah, sholat 5 waktu yang rajin. Nah, kemudian anak-anak sekalian bisa dibaca ya ayat Al-Qur'annya di materi yang sudah Bapak share. Nah, mari kita baca bersama atau Bapak baca dulu, nanti setelah itu kalian baca masing-masing ya. Terkait dengan dalil Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, gantian ya dibaca masing-masing di rumah ayatnya, nanti Bapak kasih tugas untuk kirim voice di WhatsApp untuk membaca ayat ini. Kemudian apa artinya? Artinya adalah Allah itu memiliki Asmaul Husna. Jadi maka memohonlah kepadanya, memohon kepada Allah, menyebut nama-namanya. Ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Matin, ya Allah, ya Wakil, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Akhir. Kemudian kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa dengan Allah, memanggil nama-namanya yang indah, insya Allah nanti doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari situlah artinya juga menjelaskan bahwa tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut namanya. Maksudnya tinggalkan orang-orang yang tidak mau menyebut Allah, tidak mau menyebut nama-nama Allah. Kalau bisa justru kita berdakwah juga, mengajak orang lain untuk ingat kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Sebagai bentuk apa? Syukur kita karena masih diberikan hidup, diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang-orang yang tidak mau menyebut nama-nama Allah, yang lupa dengan Allah, maka di dalam artinya itu nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita tidak mau mengingat Allah, maka Allah juga tidak akan mengingat kita. Ayo. Nah, jadi kalau lagi sedih, lagi senang, apapun itu kondisinya, kita usahakan untuk selalu mengingat Allah, mengingat nama Allah, mengingat nama-nama Allah, mengingat sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian maha kokoh, maha kuat. Dari situ kita harus terinspirasi. Itu kalau Allah saja maha pengasih dan maha penyayang, maka kita sebagai hamba juga harus menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Itu. Kemudian di situ juga kita bisa baca hadisnya ya di dalam materi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda, mengatakan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan ya wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, nah, insya Allah maka dia akan
diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya. Maka kita bersama harus berusaha menghafalkan nama-nama Allah itu sedikit demi sedikit. Bapak juga belum hafal, tetapi masih dalam berusaha, masih hafal sedikit. Nanti kita berusaha menghafalkan bersama ya. Nah, kemudian memahami makna Asmaul Husna. Nah, Al-Karim, secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Maksudnya apa? Maksud dari arti tersebut, kenapa sih kita kok selalu lupa dengan Allah? Padahal Allah itu maha pengasih, maha mulia, maha pemurah gitu loh. Al-Karim itu maha mulia, maha pemurah, kemudian maha dermawan dan sebagainya. Nah, anak-anak yang soleh, Al-Karim juga dimaknai sebagai maha pemberi maaf. Nah, jadi seberapa besar dosa kita harus selalu meminta maaf kepada Allah. Kita tidak boleh musyrik. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian al-mu'min. Nah, al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran. Jadi memberikan pembenaran, memberikan apa juga? Ketenangan hati, keamanan, kedamaian kepada kita, memelihara kita. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya ya, dalam materi itu bisa kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mau hatinya tenang, kita mau aman, kita mau damai, ketika sedih kemudian bisa senang kembali, maka kita jangan syirik. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Itu maksudnya syirik apa? Maksudnya syirik itu ya kita tidak yakin bahwa Allah itu sebenarnya maha pencipta, maha pemurah, maha pengasih. Maka dari itu kalau kita tidak mau dianggap syirik, kita harus yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan yang membawa ajaran agama Islam yang benar. Itu yang harus kita yakini. Anak-anak soleh semua, jadi gimana sekarang cara kalian untuk selalu merasa dekat dengan Allah? Sudahkah kita berzikir, menyebut namanya? Sudahkah kita menjalankan sholat ibadah 5 waktu itu yang wajib? Syukur-syukur kita bisa menambahinya dengan sholat sunnah. Nah, apakah ketika bulan Ramadan kita sudah berpuasa dan lain sebagainya? Maka kita harus belajar selalu meningkatkan diri kita untuk menjalankan ibadah yang lebih baik. Nah, kalau hari ini kita hanya bisa sholat jamaah 1 kali, maka besok harus lebih baik daripada hari ini. Besok kita harus sholat jamaah berarti 2 kali, kemudian besok 3 kali, dan sampai bisa sholat berjamaah 5 kali secara rutin atau istiqomah. Nah, ketika kita berzikir dengan Allah, berzikir itu tidak hanya di dalam sholat maupun setelah sholat. Artinya maksudnya mengingat Allah itu bisa di luar sholat. Kita sedang istirahat bisa mengingat Allah. Kita ketika sedang bekerja bisa juga mengingat Allah. Hati kita berzikir, hati kita menyebut, hati kita selalu berbicara, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu cintai aku, selalu kasih aku dalam kondisi senang maupun sulit. Nah,
Kemudian al-wakil. Al-wakil artinya mengandung makna yaitu memelihara, mewakili. Nah, Allah juga berfirman di dalam ayat Quran surat Az-Zumar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, artinya bisa kita baca bersama. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Yang Allah ciptakan pasti akan Allah pelihara. Nah, yang Allah pelihara adalah orang-orang yang mau beriman, yang mau bertakwa kepada Allah, tidak berbuat maksiat, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina, dan hal-hal yang buruk yang lain ya, tidak boleh kita lakukan kalau kita ingin hidup kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada al-matin. Al-matin ini artinya Allah Maha memiliki kekuatan, kekokohan. Jadi kekuatan ini tidak ada yang bisa menandingi. Nah, kalau kita ingin jadi manusia yang kuat, maka kita harus percaya bahwa Allah itu yang Maha memberikan kekuatan di dalam hidup ini. Karena Allah yang Maha kuat. Jadi Allah juga sudah berfirman ya. Bisa kita baca anak-anak soleh di materi yang sudah Bapak share. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Nah, kalau kita ingin diberikan kekuatan oleh Allah dalam hidup ini, kekuatan apa? Kekuatan dalam rizki, rezeki, ya. Kekuatan dalam kesehatan, finansial, keuangan, kemudian apapun itu agar kita lancar dalam beraktivitas di dalam kehidupan ini, maka kita harus mengingat bahwa tidak ada yang bisa memberikan kekuatan itu selain Allah. Nah, semua bersumber dari Allah melalui apa yang dikehendaki, melalui siapapun. Tetapi sumbernya semua itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian al-jami. Jadi al-jami ini artinya apa? Maha mengumpulkan, menghimpun. Nah, jadi segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Bumi ini bisa dikumpulkan, disusun ya, menjadi sebuah tempat tinggal bagi makhluk ciptaannya. Kemudian lautan bisa dikumpulkan di dalam dunia, kemudian disusun-susun di setiap negara, di setiap daerah. Itulah bukti kekuasaan Allah. Nah, jadi ketika Allah Maha mengumpulkan, Allah juga Maha memecah, bisa menyerak porandakan. Contohnya seperti apa? Kiamat. Ketika kiamat semua dihancurkan, yang tadinya dikumpulkan dalam skup kehidupan dunia nanti dihancurkan. Nah, disitulah kekuasaan Allah. Maka kita harus selalu mengingat Allah agar diberikan keselamatan. Nah, kemudian Allah juga berfirman ya di dalam surat Al-Imran yang ada di materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Maksudnya menyalahi janji seperti apa? Kalau kita rajin beribadah, selalu mengingat Allah, maka
janji Allah kita akan diselamatkan. Tetapi kalau kita syirik, meninggalkan ibadah, tidak mau belajar, kemudian selalu berbuat hal-hal yang tidak baik, maka Allah juga berjanji akan memberikan hukuman dan tidak akan memberikan keselamatan. Tapi kalau kita selalu bertobat, insya Allah akan diampuni. Ketika kita berbuat salah, kita harus segera beristighfar, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah lah yang maha menghimpun. Jadi semua ini kan dihimpun. Kita ada di dunia ini kan kita dihimpun. Ada apa? Ada manusia, ada hewan, ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada langit, ada tanah dan sebagainya, ada angin. Nah, dihimpun dalam satu ekosistem atau dalam satu kesatuan kehidupan di dalam dunia atau dalam bumi. Kemudian al-adl artinya Allah maha adil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Anak-anak soleh sekalian, kelas 10, kadang kalau kita sedang kena musibah, kita sedang sedih, ya, apalagi ini yang ABG ini, putus sama pacarnya, sedih, itu udah nggak zaman. Fokus belajar, nggak usah pacaran. Ya suka boleh, tapi sewajarnya. Pikirannya harus positif, perilakunya harus positif, ya. Jadi harus memelihara dirinya agar dipelihara oleh Allah. Kalau kita tidak memelihara diri sendiri, Allah juga tidak memelihara kita, tidak akan memberikan keselamatan kepada kita. Kalau mau adil, adillah kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita harus adil kepada diri kita. Diri kita itu tugasnya apa? Sebagai seorang siswa, belajar, ya, patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru, ya. Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf. Ketika ada orang minta maaf, kita juga memaafkan. Itu berarti kita berusaha adil kepada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak adil dengan diri sendiri, ya jangan salahkan ketika kita selalu dalam keadaan yang sedih. Nah, tetapi kembali lagi tadi, selalu ingat Allah agar kesedihan kita selalu hilang. Membaca Al-Quran, mendengarkan sholawat. Mendengarkan sholawat itu bisa mengingatkan kita kepada Nabi, kepada Allah. Membaca Al-Quran bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Nah, kalau kita rajin membaca Al-Quran, beribadah, sholat 5 waktu, berjamaah, sholawat, insya Allah hati kita itu tenang. Nah, begitu ya anak-anak soleh sekalian. Jadi dalil tentang al-adil, tentang Allah maha adil, itu di dalam materi juga sudah ada. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu ketika kita ingin keadilan di dalam hidup, Allah itu tidak melihat keinginanmu, tetapi melihat kebutuhanmu. Maka keadilan Allah itu apa yang kamu butuhkan maka Allah akan berikan. Tapi apa yang kamu inginkan belum tentu Allah kabulkan, karena belum tentu apa yang kamu inginkan itu baik untukmu. Atau begini, menurut kita yang baik itu sebenarnya belum tentu baik untuk kita. Tetapi apa yang menurut Allah baik itu pasti baik untuk kita. Jadi begitu anak-anak soleh. Kadang kita merasa keinginan kita tidak terkabulkan, kita gagal dalam sesuatu hal. Itu sebenarnya bisa jadi adalah sesuatu yang baik untuk kita. Karena apa? Bisa jadi kalau kita berhasil, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nanti kita lupa dengan Allah. Nanti kita lupa beribadah dan sebagainya. Jadi anak-anak sekolah sekalian,
Dari sinilah kita harus memahami bahwa sebagai seorang muslim itu wajib kita mengingat Allah sebagai Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang memberikan segala kenikmatan dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Nah, begitu. Kemudian ada al-akhir, yang artinya Allah itu maha akhir. Ketika semua sudah kiamat, ketika semua sudah dihancurkan oleh Allah SWT, kita menuju ke akhirat, nanti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Itu hanya ada satu yang abadi, yang maha akhir. Itu adalah Allah SWT. Tidak ada yang akhir lagi. Yang selalu hidup, yang selalu ada, yang abadi itu adalah Sang Pencipta, Allah SWT. Nah, kita akan hidup abadi ketika sudah di akhirat. Ada yang di neraka karena dia berbuat dosa, ada yang di surga. Yang di neraka bisa diampuni ketika dia masih memiliki iman, masih beragama Islam, waktu hidup masih beribadah, masih sholat, dan tidak mensekutukan Allah. Dia punya dosa-dosa kecil. Maka untuk menghapus dosa-dosa kecilnya, maka harus mandi dulu di neraka. Mandi dulu ketika dosa-dosanya sudah hilang, sudah bersih dari dosa besar, Allah akan mengangkat kita ke surga. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi begitu anak-anak soleh sekalian, pertemuan kita yang pertama ini. Di materi sudah Pak Muhtar jelaskan, nanti dibaca, diulang-ulang lagi, direfleksikan. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti akan Bapak jawab. Dan tetap semangat untuk anak-anak soleh sekalian kelas 10. Walaupun di musim pandemi kita harus semangat belajar, ya. Kita tidak boleh malas-malasan. Karena kalau kita malas-malasan, kita akan apa? Kita akan bodoh. Orang malas itu berbahaya. Orang malas itu sama halnya seperti orang bodoh. Tetapi orang bodoh itu belum tentu dia malas. Ada loh orang bodoh itu yang semangat kerja, semangat melakukan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia berhasil. Padahal orang bodoh. Tapi kalau orang pintar itu malas-malasan, dia hanya rebahan melulu, tidak mau belajar, tidak mau berkumpul sosial, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan positif, ya pasti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi begitu ya anak-anak soleh. Motivasi dari Bapak dan materi sudah saya sampaikan. Tingkatkan ibadah kita dan selalu ingat bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak soleh sekalian, mari kita tutup pembelajaran. Apabila Pak Muhtar ada kekurangan, mohon maaf ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak soleh, nanti tugasnya akan Bapak sampaikan di grup WhatsApp ya, ditunggu saja. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.